Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam merayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Mudah-mudahan berbahagia. Untuk yang sakit, mudah-mudahan cepat sembuh. Yang bekerja mendapat rezeki yang banyak dan berkah. Amin. Hari ini sidang MK juga masih terus berjalan dengan serunya. Berbagai hal yang sudah disampaikan ya, terutama dari 01 dan 03 itu meminta untuk beberapa menteri dihadirkan, tapi saat ini masih belum karena masih banyak pertimbangan. Nah, di dalam kesempatan sidang itu ya, akhirnya Pak Ganjar ya, dia berbicara bukan hanya tentang hukum tapi juga tentang prinsip kepemimpinan dan demokrasi ya. Kata Pak Ganjar, pemimpin itu harus mendahulukan kesejahteraan warganya di atas kepentingan pribadi. Nah, dan juga hal macam ini kan sebetulnya sudah jelas-jelas ya, menyindir atau mengoreksi Pak Lurah sekarang ini kan. Jadi mengutamakan dia Pak Lurah itu adalah keluarganya. Nah, kemarin kita semua melihat bahwa semangat reformasi itu betul-betul dilupakan dan dikorbankan. Jadi masyarakat Indonesia kemarin itu dibuat terkecoh sehingga reformasi terabaikan sama sekali. Sementara untuk Pak Mahfud ya, beliau sebagai salah satu tokoh sentral di dalam persidangan kemarin berargumen ya, bahwa pandangan MK yang hanya bisa memutuskan sengketa pilpres melalui hitung-hitungan angka adalah sudah usang. Artinya kalau cuma menghitung angka itu adalah sudah basi lah. Beliau menekankan bahwa MK dapat membatalkan hasil pemilu jika dinyatakan ada kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif, atau juga dengan TSM. Beliau mencontohkan beberapa kasus ya di negara lain ya, termasuk di Ukraina, Thailand hingga Austria, itu semacam kayak begini, tapi dia betul-betul MK-nya di negara itu membatalkan. Artinya apa? Artinya itu kasus-kasus di negara luar banyak yang MK berani membatalkan hasil pemilu ya. Jadi penting untuk integritas dan dalam waktu prosesnya pemilihan. Jadi kalau ini tidak diungkapkan akan jadi presiden buruk ya terhadap demokrasi Indonesia. Begitu juga kalau ini dipaksakan dimenangkan oleh 02, ini juga akan menjadi arah awal yang kurang baik di dalam pemerintahan ya. Maka dari itu kecurangan-kecurangan harus dibongkar agar supaya masyarakat tahu dan pemerintahnya bisa berjalan dengan baik. Kita mengutip dari bahasa Pak Yusril ya, Mahkamah Konstitusi itu jangan seperti mahkamah kalkulator, itu bahasa Pak Yusril ya. Hal itu kan pandangan lama yang sekarang harus diperbarui. Di berbagai negara sudah mulai memperbarui dengan sistem-sistem mahkamahnya, mahkamah konstitusinya menjadi kuat, sehingga pemerintahan itu tidak seenaknya menggunakan pemenang, karena memang mahkamah konstitusinya itu berjalan dengan baik. Nah, sementara ini di Indonesia ini mahkamah konstitusinya jadi mahkamah keluarga. Siapa yang tidak tahu, siapa yang tidak kenal Anwar Usman, itu adalah pamannya Gibran. Maka dalam kondisi yang kemarin itu jelas-jelas
itu Mahkamah Keluarga, sehingga Anwar Usman dipecat ya, dari Ketua MK, dan itu adalah bukti nyata bahwa itu adalah pelanggaran yang jelas. Begitu juga KPU, nyata-nyata peraturan belum berubah, kok bisanya dari MK langsung diterima? Kan tidak sesuai, umurnya aja tidak sesuai. Apakah memang pura-pura tidak tahu? Dari dua item ini sudah terang-terangan bahwa proses Gibran kemarin adalah masalah. Nah, apakah ini mau diteruskan? Apakah MK tidak berani membatalkan ini? Yang jelas-jelas di atas kertas dan masyarakat Indonesia tahu ini adalah kesalahan besar, dua item aja. Kita belum bicara yang selanjutnya. Jadi ini tergantung Mahkamah Konstitusi ya. Dia takut atau berani, pakai hati nurani atau mungkin pakai logika. Nah, tapi kita tunggu saja, karena itu adalah ranahnya MK yang sekarang ini menyangkut pembuktian bukti-bukti yang perlu disampaikan oleh paslon 01 maupun paslon 03. Tapi kalau lihat dari kasat mata saja, dua kesalahan ini sudah nggak usah pembuktian, sudah tahu semua. Karena Anwar Usman dipecat, Ketua KPU dapat teguran keras. Itu jelas hal yang menunjukkan kesalahan, tidak bisa ditutup-tutupi ya. Saya pikir itu, mudah-mudahan kita semua mendukung apa yang terjadi di proses MK saat ini. Mudah-mudahan MK memutuskan dengan hati nurani ya. Terima kasih. Merdeka.